kegiatan kita belajar dan mengajar. Di antara siswa kami, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Silakan ke depan. Membaik kepada anak-anak semua, kalian yang tadi sudah makan? Sudah. Enggak ada yang sakit? Tidak. Sudah mandi? Sudah. Sudah belajar? Sudah. Coba dengarkan dulu namamu ya. Alfani Saputra Raya. Ada Pak. Alteter Raya. Ada Pak. Dekarma Telang Dulu. Ada Pak. Fandi Fantri Amelia Dulu. Ada Pak. Patricia Helvi Sofiana Dulu. Ada Pak. Angel Saputri Raya. Ada Pak. Stephen Raya. Kurniawan Raya. Ada Pak. Luciana Susiri Mahendra. Ada Pak. Christophorus Dulu. Ada Pak. Regius Raya. Ada Pak. Novi Evarista Telang Banua. Ada Pak. Bagus, kalian ini sudah hadir semua. Nah baik, coba ambil posisi kalian ya. Buku di atas meja dan harus tenang mendengarkan ya materi pelajaran hari ini. Nah baik, coba dengarkan materi pelajaran kita hari ini adalah tentang hewan di sekitar kita. Kita tahu di sekeliling kita ada beberapa macam jenis hewan. Itulah yang kita pelajari hari ini bersama dengan materi pelajaran PTKN, di mana tentang lambang negara Indonesia. Nah, sebagai tahapan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pertama mengamati gambar yang akan ditayangkan nanti di depan, kemudian mencermati apa saja yang ada dalam gambar. Nah, setelah mencermati lalu menanyakan ya, apa saja yang ada dalam gambar. Setelah itu nanti menjawab dan memberikan kesimpulan. Nah, oleh sebab itu coba kita
kita memahami materi pelajaran kita tadi tentang hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar kita seperti di lingkungan sekolah. Apa saja yang sudah kamu lihat? Ya, di sekeliling kita, siapa yang bisa menyebutkan? Sebelum kita masuk pada tayangan. Apa? Coba sebutkan. Ayam. Ayam, Kupu-kupu. kupu-kupu, Ular. ular, apa lagi? Babi. Babi, Anjing. sapi, Anjing. anjing, Kambing. kambing dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis hewan. Tetapi hewan itu ada yang disebut dengan binatang buas. Ya, binatang buas itu seperti gajah, singa, harimau. Seperti binatang yang ada dalam air. Apa? Ikan, buaya, udang, dan lain sebagainya. Oke, coba perhatikan.
coba perhatikan gambar di atas. Apa saja yang ada dalam gambar? Iya kan? Ada orang, ada kelinci, ada ayam, ada gambar kupu-kupu, kemudian ya, ada di belakangnya itu yang membawa apa? Kelinci, ya, membawa kelinci, ya. Lani dan Siti bermain di taman. Di taman mereka bermain dengan gembira. Mereka melihat kupu-kupu. Mereka menyanyi dan bermain. Adik Lani datang ke taman. Ia membawa ayam dan kelinci. Mereka bermain dengan gembira. Nah, tentu kamu cermati dulu, ya, apa saja kegiatan mereka, ya. Ada ayam, ada yang membawa kelinci, ya. Mereka ini senang, bersemangat, ya. Ini mereka sedang bermain, ya. Di mana mereka bermain? Di taman, ya, di taman, ya. Seperti ini, seumuran dengan kalian ini, ya. Mereka bermain juga. Di situ ada kupu-kupu, ya. Di situ ada pohon. Lalu apa yang ada? Ada lagi? Manusia apa lagi? Binatang apa lagi? Ada tempat apa? Duduk. Kita di belakangnya itu ada tempat duduk, yaitu bangku, ya, bangku. Nah, bagaimana sudah bisa kamu pahami? Siapakah yang membawa kelinci? Bagus. Yang membawa ayam? Ini coba perhatikan ini kalimat di atas, ya. Siapa yang bisa membacakan? Oh, kamu. Lani dan Siti bermain di taman. Di taman mereka bermain dengan gembira. Mereka melihat kupu-kupu. Mereka menyanyi dan menari. Adik Lani datang ke taman. Ia membawa ayam dan kelinci. Mereka bermain dengan gembira. Bagus dulu. Nah, jadi mereka ini, ya, anak sekolah seperti kamu, ya, anak sekolah. Mereka juga bermain. Di mana mereka bermain? Yaitu di lapangan, di taman, ya. Nah, oke, coba perhatikan ini tayangan berikutnya.
Nah, ini setelah kita lihat tadi, mengamati gambar, mencermati, lalu apa tujuannya? Ini kan ada tujuan, beberapa tujuan, ada 5. Ya. Pertama, dengan mengamati gambar lani dan air peliharaannya. Ya. Siswa dapat memprediksi isi teks laporan sederhana tentang hewan di lingkungan sekitar dengan rasa ingin tahu tinggi dan sikap peduli. Nah, tentu peserta didikan, barangkali di rumah juga kamu memelihara ya, ayam, kambing, bebek, apalagi yang ada di rumah yang sudah pernah kamu pelihara, ya, anjing. Nah, tentu dalam pemeliharaan ini, ya, selalu kita rawat, kita kasih makan, ya, supaya karena kita, hewan kita tetap tumbuh dan sehat, berkembang biak, ya, kita jaga, kita kasih minum dia, ya, kita rawat betul-betul. Bukan hanya kalau memang ini kita dianggap memelihara hewan, padahal kita biarkan dia, ya, lapar, mencari makan sendiri, dibiarkan dia. Tidak, ya, kita awasi, ya, seperti kalian ini memelihara anjing di rumah. Kalian punya anjing di rumah? Punya. Ya, hati-hati, ya, kita jaga, karena biasanya itu, ya, kalau punya anjing harus divaksin, disuntik, ya, supaya bisa dia terhindar dari penyakit. Ya, hati-hati. Nah, begitu juga kalau kita memelihara ayam, ya, ayam jangan kita biarkan berkeliaran. Kita bikin apa? Kalau kita bikin kandang, ya, kita bikin, ya, kandang, kita atur. Ini kandang ayam, ya, kandang itik, ya, tahu itik? Ya. Nah, ini kandang kambing, ya, tidak dicampur semua, harus dipisah-pisahkan, ya. Nah, supaya jangan terjadi keributan, ya, kita awasi, ya, kita selalu, ya, memperhatikan peternak kita apakah sehat atau tidak. Kalau sekiranya sakit, segera kita memanggil apa? Ya, dokter hewan atau yang bisa merawat, ya, binatang. Nah, tentu anak-anak kami jangan lupa juga selalu kita menjaga kesehatan kita, ya, menjaga kesehatan kita, ya. Makanya setiap hari selalu kita apa? Ya, mandi, makan, ya. Kalau masuk ke sekolah harus serapan, ya, menjaga kesehatan. Bukan hanya kesehatan binatang, hewan, kita juga menjaga kesehatan, ya. Kalau setiap hari kita mandi, ya, menggosok gigi, kita harus merawat kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan binatang, kesehatan manusia. Bagaimana kalau memang manusianya, ya, sebagai tuan rumah yang memelihara hewan, kalau sakit, siapa yang mengurus hewan? Siapa? Kalau sebenarnya kalian ini memelihara ayam, lalu kalian ini tidak menjaga kesehatan, siapa yang mengasih makan hewan? Tidak, kan? Makanya kita jaga kesehatan, ya, kita jaga, ya, harus teratur, ya, kita makan yang bergizi, ya, jangan sembarang hanya saja bermain-main, tetapi kita atur
Nah, coba perhatikan gambar di atas. Gambar apa itu? Burung Garuda. Ya, jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Bagus. Artinya itulah tanggal ya kita merdeka. Ya, yaitu kita lepas dari kaum penjajah. Ya. Nah, tanggal 17 Agustus 1945. Ya, ini jumlah bulu. Ya, bulu Garuda. Ya. Tentu dari burung Garuda ini, ya, Garuda Pancasila, ya, itu contoh tanggal 17 itu diambil. Dari mana diambil tanggal 17? Ya, dari nilai bulu pada masing-masing sayap. Kalau dihitung, ya, sayapnya pas 17. Nah, tahun 45, di mana diambil itu? Helai bulu di leher. Mana lehernya? Mana lehernya? Bagus, itu dihitung, itu bulu leher. Ya, 45 helai bulu di leher. Nah, kemudian 19 tahun 1945. 19 di mana diambil? Bagus, 19 helai itu ya bulu di bawah perisai. Ya, bulu di bawah perisai atau pangkal ekor. Ya, pangkal ekor. Itu yang seperti bintik-bintik ini di bawah ekornya ini yang melambangkan 19, ya. 19 ya di bawah ekornya itu. Ya, 19 tahun 1945. Nah, kemudian bulan 8, ini 8. Ya, bulan. Ini 8 di mana diambil? Ya, ini adalah bulu pada ekor. Mana ekornya? Biasanya ekor. Ya, ekor. Nah, ini 8. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini bulan bulan kemerdekaan. Bulan Agustus. Dimana diambil dari bulu ekor Garuda. Nah, ini tadi pangkalnya ya. Ini yang 19 kalau dihitung ini pas 19. Ya, ini pangkal ekor yang 19. Nah, di sebelahnya itu lambang ya. Apa yang kamu lihat di burung Garuda? Ada kepala ya, kepala banteng. Kemudian pohon beringin. Kemudian di tengah ada gambar apa? Bintang. Ya. Kemudian di sebelah kanan apa? Padi dan kapas. Di sebelahnya apa? Rantai. Nah, rantai. Nah, ini sudah diuraikan. Ini sesuai dengan yang ada pada bukti Pancasila. Nah, itu bintang. Butir pertama pada Pancasila yaitu itu bintang, dilambangkan bintang. Lalu lambang daripada kemanusiaan yang ada dan berada yaitu rantai.
Yang di bawah kepala. Itu lambang dari kerakyatan yang dipimpin oleh umat Kristen dalam keselamatan kewakilan. Kelima, apa lambang dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Padi dan kapas. Nah, ini ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Artinya hanya satu Tuhan yang kita sembah, kita puji, ya, hanya satu Tuhan, ya. Sekalipun ini di negara Indonesia beda-beda, ya, kepercayaan. Ini kan beda-beda, ya. Ada kepercayaannya seperti kita, ya, orang Kristen, ya, kita memuji, ya, Yesus, iya kan? Iya. Nah, ada yang beragama Katolik, ada beragama Protestan, ada beragama Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya, karena ini sudah disahkan itu Konghucu. Ya. Nah, semuanya itu hanya satu Tuhan yang kita sembah. Ya, hanya satu Tuhan. Nah, sekalipun beda-beda, ya, kepercayaan masing-masing. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh mata rantai. Ya, artinya saling. Kalau kamu perhatikan rantai, apakah bisa dia? Tidak. Saling mengait. Ya, kait mengait. Ya, seperti kamu lihat itu mata rantai sepeda. Sudah pernah kamu lihat rantai sepeda? Sudah. Ya, bagaimana? Apakah putus dia? Tidak. Tidak. Saling kait mengait. Nah, artinya saling mendukung. Ya. Nah, tetapi ada rasa, ya, keadilan, ya, ada rasa keadilan dan beradab, ya, bermoral, punya etika, ya. Nah, kemudian persatuan Indonesia, ya, yang dilambangkan oleh pohon beringin, persatuan Indonesia, di mana kita mengetahui bahwa, ya, negara kita ini terdiri dari beberapa suku, ras, ya, agama, ya, bahasa, ya, ini kan beda-beda kan, tetapi hanya satu, yaitu negara Indonesia. Walaupun beda, ya, agama, hanya satu Tuhan. Walaupun beda tempat, ya, beda wilayah, tetapi termasuk wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itulah wilayah negara Indonesia. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dilambangkan oleh kepala ya, kerakyatan, ya, seperti kita ini, kalau ada suatu yang perlu kita, ya, kerjakan, ya, harus diambil musyawarah, diambil mufakat. Kalau ada masalah harus dimusyawarahkan. Jangan main hakim sendiri, iya kan? Harus dimusyawarahkan, ya. Tetapi dalam musyawarah seperti kalau kamu ini disuruh nanti berdiskusi, ya, memberikan pendapat, ya, artinya membagi
membagi pengalaman dengan yang lain. Lalu setelah disatukan, itulah hasil kesepakatan. Jangan kita bertahan pada pendapat kita sendiri. Harus melalui hasil musyawarah. Nah, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Artinya tidak dibeda-bedakan. Ya, kalau sekiranya sekalipun anak pejabat dia, anak orang masyarakat biasa, kalau sama-sama ya ada mendapat ya hukuman yang sama, iya kan? Tidak dibeda-bedakan. Dan ini ya contoh ini anak pejabat ini tidak bisa dihukum, diadili sama, ya sama-sama sekalipun dia anak pejabat, ya sekalipun juga anak miskin, sama-sama ya mendapat keadilan, ya sama-sama mendapat keadilan. Nah, oleh sebab itu ya kalau sekiranya peserta didik ada yang perlu kamu tanya, ya ditanyakan, ya ditanyakan. Ini sudah diperhatikan dulu. Semua siswa harus melihat di depan, ya mencermati gambar. Karena ini nanti saya tanya, ya ini diperhatikan dulu, dicermati. Lalu setelah dicermati, kalau ada yang masih ragu ditanya, ya, ditanya. Bagaimana? Sudah bisa kamu memahami? Sudah. Sudah bisa kamu mencermati? Sudah. Setelah kamu mengamati gambar di atas, apa yang bisa kamu ya ambil? Bagaimana perasaan? Bagaimana tanggapan? Ya. Kamu setelah kamu mencermati gambar. Garuda Pancasila sebagai apa? Lambang negara Indonesia. Lambang negara kita, ya, sebagai lambang negara Indonesia. Ya, kita di sini, ya, ini di Nias kan, ya, di sana di seberang lautan, ya, contohnya di Pulau Jawa, ya, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, ya, kita di Pulau Nias. Tetapi tidak dibeda-bedakan. Kita hanya satu wilayah, yaitu wilayah negara Indonesia. Ya, negara Indonesia. Nah, contoh lagi bahasa kita, bahasa daerah Nias, ya, bahasa daerah Nias. Kalau kita menyeberang, ya, beda dengan bahasa bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa ya Nias. Ini beda-beda kan?
Ya. Di situ ditulis LKPD kelompok ya. Ini nama kelompok A, kelompok B, ini kelompok C, kelompok D. Ya, karena ini dikelompokkan berdasarkan nanti ya bagaimana cara mencermati gambar yang ada di atas. Nah, seperti yang ada tadi di atas kan lambang ini, ya lambang Garuda, bintang, pohon beringin. Itu LKPD 1 ya. Lebar kerja kelompok. Oke, di situ ada nama hewan. Coba diskusikan sesuai apa yang kamu lihat tadi, cermati lalu ditulis. Ya, hewan apa saja. Ini disepakati melalui ke kelompok. Setelah disepakati nanti, lalu dibacakan setiap ke kelompok. Ya, kelompok. Apa saja hewan, tulis. Tetapi melalui hasil musyawarah. Coba perhatikan dulu, ini kelompok A. Ya. Apa saja hewan yang bisa kamu ketahui di sekitar, lalu dituangkan di dalam LKPD. Lalu setelah itu nanti dibacakan, ya. Setelah dicermati gambar, ya apa saja ya hewan di sekitar kita yang bisa kamu pahami, lalu dibicarakan, ya dimusyawarahkan, ya. Hanya 5 itu, hanya 5. Siapa yang sudah siap? Ini nama hewan. Belum?
Nah, berdasarkan gambar di atas, tentu sudah kamu cermati gambar, ya, sudah dimusyawarahkan. Siapa yang sudah siap bisa menyebutkan, membacakan nama-nama hewan. Oke, kelompok D, silakan berdiri, bacakan. Nama hewan 1. Kelinci. 2. Anjing. 3. Ayam. 4. Babi. 5. Kuku. Nah, hewan itu ada yang dipelihara, ada juga yang tidak dipelihara. Seperti ayam, ada kan? Ayam itu pelihara. Babi itu peliharaan, kemudian anjing itu peliharaan, kemudian kelinci. Apa yang kamu tulis tadi? Ya. Ayam, kelinci, anjing, ayam, babi, kupu-kupu. Apakah masuk hewan itu pelihara kupu-kupu? tidak. Ya. Tetapi yang bisa ini hewan yang dipelihara oleh manusia. Ya, manusia. Nah, kita contoh memelihara ayam. Ya, apa maksudnya kita memelihara ayam? Apa manfaat daripada ayam? Apa kegunaan daripada ayam? Ya, bertelur. Ya, ayam itu kalau sudah besar diambil, dimakan daging. Ya, bisa kita jual. Ya, kalau ini ayam, ada ayam petelur. Ya, kita jual atau kita ya makan telurnya. Iya kan? Ya, sehingga telur itu kan bergizi dia. Ya, begitu juga daging ayamnya. Ya. Kemudian apalagi kelinci. Ya, kelinci yang mana kupingnya itu agak besar panjang. Iya kan? Siapa yang sudah punya kelinci di rumah? Nggak ada. Pernah saya lihat di sana. Ya, kelinci. Ya, itu dimakan juga kelinci itu. Ya, sebagai kalau dimakan ayam sebagai apa? Oh, sebagai lauk pauk. Kawan nasi. Iya kan? Sudah pernah kamu makan ayam di rumah? Gimana rasanya? Enak kan? Ya, makanya kita harus merawat ayam. Kalau kita punya ayam di rumah, ya, kita kasih makan dia, kita beli vitamin supaya banyak telur. Ya, siapa yang tidak makan telur? Yang tidak makan telur ayam? Ada? Nah, bagus. Ini kelompok B. Ini sudah dibacakan dan semua ini termasuk hewan peliharaan. Kita tepuk tangan untuk kelompok B. Bagus. Siapa yang sudah siap kelompok apa? Kelompok A. Coba bacakan berdiri. Buaya, harimau, singa, gajah, ular. Nah, ini termasuk hewan.
tidak dibiarkan itu diawasi dia, karena bisa dia memakan orang, menggigit. Ya, hati-hati. Ya. Ini seperti kalau sudah pernah di museum, ya. Ada yang sudah pernah ke museum di Gunung Story? Tidak. Oh, tidak. Ada di museum itu ada dipelihara buaya, ular, monyet, ada pernah saya lihat itu ada kinjang. Tahu kinjang? Apa itu kinjang? Bukan. Dia punya tanduk kinjang. Bukan. Kinjang itu labadi roda nago. Ya, punya tanduk dia kan? Nah, beda dengan rusa. Kalau rusa itu besar, badannya besar. Ya, tetapi kinjang itu macam kambing. Macam kambing dia. Ya, tetapi kinjang itu namanya kalau dalam bahasa Nias nago. Nago kan? Dia punya tanduk. Ya. Nah, kemudian harimau, ya, termasuk binatang buas, ya. Tetapi memang dipelihara di kebun binatang dia ada, ya. Karena harimau itu sudah dilindungi oleh pemerintah, sudah dilindungi itu, ya. Nah, tidak bagus, ya. Nah, tetapi hewan ini, ya, yang dia sebutkan tadi, ya, itu binatang buas, binatang ganas, ya, tidak sembarang itu, ya, dipelihara. Nah, oleh sebab itu kelompok A kita beri, ya, tepuk tangan. Ini kelompok A. Lalu kelompok apa yang sudah siap? C. Kelompok C. Coba bacakan hasil diskusimu. Yang hasil diskusi kami dari Kelompok C. C. Nama hewan: jerapah, gajah, kelinci, burung, babi. Bagus, duduk. Nah, ini jerapah, ya. Tetapi di sini tidak ada itu. Atau sudah pernah kamu lihat di sini? Tidak. Tidak ada di sini, ya. Hanya kalau kita lihat itu di media, ya, di media massa, di media elektronik, di TV, ya. Tetapi jerapah itu macam, hanya kita lihat di sini sapi, macam sapi dia kan, jerapah. Nah, tetapi di sini tidak ada binatang itu, ya. Tetapi termasuk di binatang dia, ya. Bagus. Nah, coba bacakan tadi itu jerapah, apa lagi? Kelinci, gajah, Gajah. Gajah itu tidak ada di sini, ya. Memang binatang dia, tetapi termasuk binatang buas. Binatang buas, yang besar itu. Memang di gajah itu, ya, dilindungi oleh pemerintah, ya. Tetapi ada juga gajah liar, ada gajah liar, ya. Tetapi di sini tidak ada. Kalau di seberang itu sana, ya, masih ada gajah liar, ya. Nah, apalagi burung, ya, burung kita
burung kakatua. Kalau namanya bahasa Nias, keke, keke, ya keke, ya. Tetapi sekarang tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi, ya. Nah, oleh sebab itu ada juga, ya, hewan yang dipelihara, ya, masyarakat biasa, ya, seperti apa itu tadi, ayam, babi, kambing, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ada binatang buas itu yang dikasih di kebun binatang, ya, seperti kebun binatang itu di Medan, ya, ada itu, ada harimau, tetapi sudah di apa? Dipagar tempatnya, ya, itu di Medan. Gajah juga ada, harimau, singa, ya. Oh tidak, bukan itu, ya. Oh badak, harimau, singa, ya, itu di kebun binatang ada di Medan. Nah, kemudian ini sudah semua membacakan hasil diskusinya. Nah, tentu ini sebagai, ya, kebanggaan kita, karena semuanya binatang ini diciptakan oleh siapa? Tuhan. Ya, diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita lanjut kemudian kedua, diskusi kedua. Apa itu? Bagus, ya. Nah, coba perhatikan ini, ya. Setelah kamu cermati gambar, itu diskusikan. Ya, mengapa itu? Sudah siap? Nah, bisa cermati gambarnya, ya. Sudah, ya. Bagus. Kelompok 1. Bacakan hasil diskusimu. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok A. Bacakan. Simbol Pancasila pertama, Genta. Simbol Pancasila kedua, rantai emas. Simbol Pancasila ketiga, pohon kelinting. Simbol Pancasila keempat, kepala banteng. Simbol Pancasila kelima, padi dan kapas. Bagus. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Ya kan, sesuai dengan gambar yang sudah kamu cermati. Siapa lagi yang bisa membacakan? Kelompok D. Besar suara. Kami dari kelompok B. Pada gambar pertama, simbol Pancasila yaitu bintang. Simbol Pancasila kedua, rantai emas. Simbol Pancasila ketiga, pohon kelinting. Gambar simbol Pancasila keempat, kepala banteng. Gambar simbol Pancasila kelima, padi dan kapas. Bagus. Duduk. Nah, oke. Tepuk tangan untuk kelompok D. Lalu kelompok C. Bacakan. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok C. Simbol pertama, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Nah, oke. Tepuk tangan untuk kelompok. D. Ini kurang bersemangat ini. Ya. Kemudian kelompok B. Bacakan. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok B. Gambar simbol Pancasila pertama adalah
semuanya yang telah kalian sebutkan melalui hasil musyawarah ini benar, ya. Ini ya lambang atau Garuda Pancasila melambangkan sebagai apa? Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia. Ini sudah kita pahami bersama. Oleh sebab itu kita lanjutkan, ya. Sekarang karena sudah kita mempelajari, mencermati gambar, ya, yang sudah ditayangkan, tentu sudah kita memahami, ya, hewan, ya, kemudian lambang negara kita untuk kelas 2, ya, sudah memahami sekalipun, ya, masih peserta didik, ya, masih banyak saya lihat yang masih kurang, tetapi untuk masa-masa yang akan datang coba kreatif, kita belajar. Nah, oleh sebab itu karena materi pelajaran kita sudah kita selesaikan hari ini, maka sebelum kita pulang tentu kami sampaikan kepada peserta didik, kami tetap belajar, ya, setelah pulang nanti dari sekolah belajar di rumah. Nah, sebelum kita pulang, maka terlebih dahulu kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan kepada kita semua, sehingga materi pelajaran yang kita terima hari ini dapat bermanfaat. Nah, sekarang kami pilih di antara peserta didik untuk membawa kita dalam doa.